Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Kita selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, kita akan menjelaskan paparan berkaitan dengan gugurnya nasab Ba'alawi. Ketika masyarakat kita mulai membuka kebenaran nasab Ba'alawi dan kemudian Ba'alawi jatuh, maka ada sebagian masyarakat yang masih ta'assub, masih memiliki fanatik terhadap Ba'alawi, melontarkan kalimat-kalimat negatif. Dan ini banyak kita temui di kolom komentar kita, teman-teman. Nah, komentar ini menurut saya sangat pedas dan sangat tidak nyambung, yaitu berkaitan dengan pengguguran nasab Ba'alawi, dikait-kaitkan dengan PKI, dikait-kaitkan dengan komunis, di mana kaum komunis selalu memperjuangkan kelas. Jadi di kolom komentar itu ada kalimat membuka nasab Ba'alawi sama dengan memperjuangkan kelas yang dilakukan oleh kaum sosialis komunis, atau yang biasa dikenal di Indonesia adalah PKI. Benarkah seperti itu? Apakah kita semua PKI? Apakah kita seorang sosialis, komunis? Sebelum kita bahas, kita tanya dulu teman-teman. Memperjuangkan kelas itu dari bawah ke atas. Pertanyaannya, apakah Ba'alawi ini levelnya lebih tinggi daripada masyarakat Nusantara? Padahal kita tahu sendiri bahwa Ba'alawi ini datang dari daerah miskin dan mengadu nasib di Indonesia. Kemudian mengatakan masyarakat Indonesia memperjuangkan kelas yang dianggap kelas bawah, kemudian memperjuangkan kelas atas dengan menggugat Ba'alawi. Kira-kira level ataukah tidak, teman-teman? Nanti teman-teman semua yang berkomentar, dan Anda sendiri yang menyimpulkan kira-kira seperti apa. Nah, mari kita bahas, teman-teman, kira-kira apa istilah perjuangan kelas, supaya masyarakat tahu ketika oknum Ba'alawi atau bagian dari muhibbin Ba'alawi menuduh kita memperjuangkan kelas sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis komunis, maka bisa tahu dengan paparan ini. Teori atau istilah perjuangan kelas, teman-teman, ini digagas oleh tokoh komunis yang bernama Karl Marx di abad ke-18. Fakta yang ada pada saat itu, semua kekuatan dan potensi kekayaan dikuasai oleh kaum kapitalis, di mana segala lini kehidupan, khususnya perekonomian, mengalami kesenjangan yang sangat jauh. Jadi biasa kita katakan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Misalnya, seorang kaya dengan modal yang sangat besar, lalu kemudian dia mendirikan perusahaan atau pabrik atau persawahan di berbagai sektor, apakah itu industri tekstil, apakah itu pertanian. Orang kaya ini bisa mengendalikan perekonomian. Nah, dengan begitu, kaum kaya ini bisa mengendalikan gaji bagi pekerja yang sangat minim, bahkan bisa menjadi seorang pengangguran. Misalkan ketika ada seseorang yang dipecat oleh seseorang yang kaya, maka dia akan kehilangan pekerjaan dan tentunya kehilangan mata pencaharian. Sehingga kehidupan kaum bawah, kehidupan kaum buruh ini bergantung pada kebijakan kapitalis. Nah, dengan posisi yang sangat jauh berbeda ini, maka disitulah tercipta sebuah kesenjangan sosial. Sehingga di masyarakat ini
terbagi menjadi dua kelas sosial dengan kepentingan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin dipersatukan dan tidak mungkin nyambung, teman-teman. Yang satu seorang kaya yang mampu mengeksploitasi, mampu menguasai berbagai sektor di dalam kehidupan masyarakat, sedangkan yang satu kaum bawah yang dikendalikan oleh kaum kaya dari berbagai sektor karena kemiskinannya. Sehingga di sini terjadi dua kelompok, yaitu kelompok kapitalis yang merupakan kelompok kaya dan kelompok sosialis yang merupakan kaum buruh dan orang-orang miskin yang selalu hidupnya bergantung kepada kaum kapitalis. Dan ini tidak mungkin disatukan, teman-teman. Kapitalis tidak mungkin mau duduk bersama dengan kaum sosialis karena mereka menganggap kaum sosialis ini adalah kaum rendahan, kaum bawah yang tidak berhak untuk duduk bersama mendiskusikan sesuatu. Sehingga dari fakta seperti itu, komunis sosialis ini memperjuangkan kelas hingga mencapai kesetaraan yang khususnya berkaitan dengan perekonomian. Misalnya, kaum kaya tidak boleh lagi memiliki alat produksi dan harus diambil alih oleh negara. Ini yang diperjuangkan oleh kaum sosialis komunis. Dengan begitu, kaum kaya atau kaum kapitalis tidak lagi bisa memonopoli dan mengeksploitasi masyarakat. Dan ini berjalan begitu lama, teman-teman. Sehingga perjuangan kelas ini membutuhkan aliran darah yang besar. Disitulah terjadi pertumpahan darah antara kaum kapitalis dan kaum sosialis, yang mana pada akhirnya kaum sosialislah yang menjadi korban, dibantai karena melawan kapitalis. Nah, kira-kira Islam menganut teori yang mana? Apakah penganut kapitalis ataukah sosialis? Perlu diketahui, teman-teman, Islam tidak menganut keduanya. Islam tidak menganut kapitalis, juga tidak menganut sosialis. Potensi manusia memiliki kekhasan masing-masing yang merupakan khilqah atau sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga kemampuan antara individu, antara satu dengan yang lain, sangatlah dijunjung tinggi, tidak sama. Sehingga ketidaksamaan itu justru menjadi sebuah kekayaan bagi masing-masing individu. Misalkan saya ini seorang pedagang, sedangkan teman saya seorang seniman, teman saya lagi seorang petani. Maka keberagaman kemampuan inilah yang kemudian justru akan menghasilkan sebuah kekayaan, baik kekayaan secara materi maupun kekayaan secara budaya. Sehingga Islam tidak menjunjung kapitalis, juga tidak menganut sosialis. Oleh karena itu, di era sahabat juga terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat jauh, dan Rasulullah mengiyakan itu dan memperbolehkan memilih dua jalan kehidupan yang dialami oleh para sahabat. Misalkan Abdurrahman bin Auf begitu kaya, bahkan pada saat beliau wafat dan hartanya sudah dipotong untuk limaslahatil ammah, untuk kepentingan umum. Masing-masing 4 istri dari Abdurrahman bin Auf ini memiliki warisan mungkin jika kita rupiahkan sekitar 2 triliun masing-masing dari istri. Begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan, ini juga kaya raya. Dan kemudian ada sahabat Tolhah, dan masih banyak sahabat-sahabat yang menjadi konglomerat besar, menjadi seorang yang kaya raya. Di sisi lain, juga terdapat sahabat-sahabat yang bahkan tergolong sebagai tunawisma, yaitu ashabus sufah, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, sehingga kehidupan sehari-hari dia tidur di masjid bersama Rasulullah, makan mengandalkan sedekah dari para sahabat. Dan ini juga diiyakan oleh Rasulullah, artinya diperbolehkan memilih pola hidup seperti ini. Nah, salah satu ashabus sufah yang terkenal dan karyanya
jasanya kita nikmati hingga saat ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam kehidupan sehari-hari, Abu Hurairah memiliki keterbatasan ekonomi. Namun, hampir rata-rata diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkat totalitas beliau berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak sempat untuk berbisnis, tidak sempat untuk membangun ekonomi yang lebih maju. Nah, antara Abdurrahman bin Auf dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebetulnya mereka memiliki kesenjangan ekonomi. Namun tidak menjadikan kehidupan mereka menjadi berkelas-kelas. Artinya bukan berarti Abdurrahman bin Auf ini kemudian memiliki kelas lebih tinggi, kemudian Abu Hurairah lebih rendah. Bukan seperti itu. Karena di dalam Islam tidak mengenal kelas-kelas atau kasta atau level sosial. Ini perlu diketahui teman-teman. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seseorang menciptakan level sosial. Sehingga di dalam Islam tidak mengenal kelas-kelas atau level sosial seseorang. Namun Rasulullah mengajarkan yang kaya memperhatikan yang miskin dengan cara menarik zakat, kemudian menarik sedekah yang diperuntukkan untuk sang miskin. Seperti Ashabus Sufah yang hidupnya tinggal di masjid, mereka mendapatkan sedekah dan zakat dari sahabat-sahabat yang lain. Nah, meskipun mereka memiliki ekonomi yang berbeda, memiliki kesenjangan dalam ekonomi, bukan berarti mereka beda kelas, teman-teman. Justru Abu Hurairah ini dimuliakan oleh orang-orang kaya saat itu karena memiliki ketinggian ilmu, menghafal ribuan hadis, dan bisa kita cek, kita buktikan hingga saat ini, hampir rata-rata hadis itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, padahal beliau ini dalam kehidupan sehari-hari merupakan seseorang yang kekurangan dalam hal ekonomi. Jadi Islam tidak mengenal kapitalis dan tidak mengenal sosialis. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika masyarakat Indonesia dibenturkan dengan Ba'alawi, apakah kira-kira level, teman-teman? Misalnya, Ba'alawi mengklaim bahwa dirinya memiliki kelas lebih tinggi daripada masyarakat Nusantara. Kira-kira apakah pantas? Nah, nanti teman-teman sendiri yang menjawab. Tentu tidak pantas, teman-teman. Kita adalah masyarakat yang mulia. Sebelum Masehi, kita sudah menjadi masyarakat yang bermartabat. Kita bukan dari kalangan budak. Kita sudah memiliki kerajaan-kerajaan kuno. Mulai Tarumanegara, kemudian Kutai, Mataram kuno misalkan. Kita ini bukan keturunan budak, teman-teman. Lalu mengapa kita memiliki jiwa pesimis? Sering menjadi makmum, suka menjadi muhibbin seseorang, suka menjadi pengikut seseorang. Karena didikan Belanda, kita didoktrin secara turun-temurun selama 3,5 abad. Sehingga otak kita selalu diisi, didoktrin oleh Belanda bahwa kita itu adalah kaum rendahan, orang bodoh, orang miskin. Sehingga apapun harus mengikuti orang yang lebih tinggi. Dan Ba'alawi merasa kasta atau status sosialnya lebih tinggi. Nah, kira-kira menurut kalian apakah pantas? Kita adalah masyarakat yang mulia, kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang pintar. Terbukti masyarakat Indonesia sekarang angka pendidikannya tinggi, teman-teman. Kita bukan masyarakat bodoh, kita tidak lagi bisa dibodohi. Semua sudah mengenyam pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Nah, bagi teman-teman, silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.